Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bapak Rahman. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan membahas surat dari saudara Amri dari Bogor yang mempertanyakan beliau seorang PNS mempunyai pinjaman potong gaji di salah satu bank di Bogor sana. Kira-kira begini pertanyaannya. Saya punya pinjaman 250 juta di sebuah bank potong gaji selama 10 tahun. Setelah saya mengikuti kajian-kajian Babe dan beberapa komunitas lain, saya akhirnya tergerak untuk menyelesaikan hutang riba saya. Tapi saat ini saya belum punya kemampuan untuk melunasi pinjaman saya. Apakah saya bisa menerapkan cara-cara yang seperti Babe sampaikan di episode-episode sebelumnya, yaitu dengan cara tidak menyetorkan dulu. Jadi Pak Amri yang saya hormatin, bahwa sebenarnya pinjaman potong gaji itu adalah revolusi bisnis perbankan. Dulu di awal-awal perbankan diberdirikan tidak mengenal yang namanya pinjaman potong gaji atau pinjaman bagi orang-orang yang punya penghasilan tetap. Jadi pinjaman potong gaji itu muncul karena revolusi bisnis dunia perbankan. Karena dilihat adanya peluang bisnis di bidang bagi mereka yang mempunyai penghasilan tetap, maka lahirlah peluang bisnis untuk mereka yang punya penghasilan tetap. Di kredit berpenghasilan tetap itu sebenarnya tidak menggunakan agunan. Adapun Bapak Ibu yang punya pinjaman potong gaji dengan jaminan SK pegawainya, itu sebenarnya hanya simbolis sebagai Bapak Ibu punya penghasilan. Secara ekonomi, SK yang Bapak Ibu jaminkan itu tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya SK itu sebenarnya tidak mempunyai nilai ekonomis yang bisa dijadikan sebagai agunan seperti halnya Bapak Ibu menggunakan jaminan misalnya sertifikat ataupun BPKB. Adapun penggunaan SK itu karena sebenarnya bukan SK-nya yang mempunyai nilai ekonomis, tapi karena Bapak Ibu punya penghasilan di situ. Sehingga sebagai lambang bahwa Bapak Ibu punya penghasilan di situ, maka SK-nya ditahan. Jadi kenapa Bapak Ibu punya pinjaman penghasilan tetap, itu bukan karena SK-nya, tapi karena punya gaji, punya penghasilan tetap di sana. Maka dari pinjaman berpenghasilan tetap itu pasti menyertakan dengan surat kuasa potong gaji. Nah, disitulah sebenarnya peluang yang diambil oleh bank, karena bank merasa bisa mengambil gaji Bapak Ibu sebagai jaminan atas kelangsungan kelancaran pembayaran angsuran pinjaman Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kekuatan ekonomisnya adalah pada potong gajinya, bukan pada SK-nya. Saya sering katakan bahwa SK itu kalaupun hilang ataupun dibuang di jalan, nggak ada yang ngambil, nggak ada yang akan menggunakan untuk digunakan sebagai jaminan atau bisa dijual seperti itu, tapi karena ada potong gajinya. Nah, berkait dengan pertanyaan Pak Amir tadi bahwa bisa nggak saya menghentikan pembayarannya? Ya, saya rasa tidak bisa, karena Bapak sudah menandatangani surat kuasa potong gaji yang itu mengikat dari pinjaman itu diterima sampai untuk menjamin pinjaman itu dilunasi. Seperti itu kira-kira. Jadi sangat tidak mungkin, kecuali misalnya Bapak pinjamannya bukan di bank pembayar gaji Bapak, itu misalnya Bapak pinjamannya di kantor A, di bank A, kemudian gaji Bapak di bank B gitu. Nah, kalau kasus seperti itu saya jumpai ada beberapa kasus yang bank pembayar gaji Bapak Ibu menghentikan potong gajinya dan Bapak Ibu diserahkan untuk mengangsur sendiri. Nah, kalau kasusnya seperti itu memungkinkan Pak Amir untuk menghentikan pembayarannya sampai dengan negosiasinya berhasil, misalnya untuk bisa bayar pokok saja.
Tapi kalau Bapak Amir gajinya di bank A, pinjamannya di bank A, maka sangat tidak mungkin bisa menghentikan pembayarannya. Ada kasus yang sama di Yogyakarta yang mirip-mirip terjadi dengan Pak Amir, karena seseorang ini tobat riba, dia baru tahu bahwa riba itu haram, riba itu diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini sampai berani keluar dari pekerjaannya karena dia tidak merasa sanggup, tidak merasa yakin bahwa saya pasti bisa sampai dengan selesai pinjaman ini diangsur, saya masih hidup gitu. Jadi pertanyaan Bapak Amir ini jawabannya gampang. Kalau Bapak Amir yakin Bapak Amir bisa selesaikan angsuran sampai dengan pinjaman itu berakhir, artinya Bapak yakin umurnya masih panjang, masih cukup sampai dengan pinjaman itu berakhir, ya silakan diangsurin terus. Tapi kalau kira-kira nggak yakin, ya saya sarankan mencari solusi dengan cara menjual aset untuk melunasi pinjamannya. Oke, jadi memang untuk pinjaman potong gaji ini susah untuk istilahnya dicarikan solusinya atau disiasati seperti halnya pinjaman yang mengangsur sendiri, karena karena tadi saya sampaikan gajinya belum sampai di tangan Bapak Ibu Haji sudah dipotong gitu. Jadi akan menjadi sulit bila Bapak mencoba untuk menghentikan pembayarannya, karena bendahara juga terikat kontrak untuk memotong gaji Bapak sampai pinjaman Bapak lunas gitu kira-kira ya. Nah, memang ada beberapa kasus yang sedang saya tangani yang kebetulan pinjamannya di bank A tapi gajinya di bank B. Kemudian bank B ini tidak lagi mau motong gaji di bank A untuk mengangsur pada bank A, jadi menyerahkan kepada debitur untuk store sendiri. Nah, kalau kasusnya seperti itu mudah saja. Jadi beberapa teman yang sudah berhasil untuk nego pembayaran pokok saja, ya dengan cara menghentikan pembayarannya. Kalau gajinya di lain bank dengan pinjamannya yang berbeda di bank yang lain, itu akan mudah karena bargainingnya akan menjadi kuat di pihak debitur, karena debitur bisa bilang bahwa kalau mau saya bayar sisa pokoknya, kalau nggak mau saya tidak akan bayarkan, kira-kira seperti itu. Tapi selama Pak Amir gajinya di bank yang sama, pinjamannya di bank yang sama, pasti bank tidak akan memberi keringanan untuk bayar pokok saja. Itu tidak ada referensi yang pernah saya dapati bank mau memberi keringanan walaupun Bapak atau Ibu mencoba meminta keringanan untuk minta bayar pokok dengan dalil sisa gajinya sudah habis atau butuh kelebihan sisa gaji untuk kebutuhan rumah tangga gitu, bank tidak mau peduli, bank tidak akan peduli. Ibaratnya paling banter ya Bapak dikasih restrukturisasi dengan menurunkan angsurannya sehingga bebannya tidak sebesar seperti bulanan sebelumnya gitu. Paling seperti itu yang saya pernah dapati. Tapi untuk bisa membayar pokoknya saja ataupun mengangsur pokoknya saja, saya belum pernah mendapati yang berhasil seperti itu ya. Jadi mohon maaf Pak Amir, saran saya segera lunasi, jual aset, negosiasi untuk bisa dilunasi dengan keringanan, paling seperti itu. Ada beberapa bank yang menerapkan hanya cukup membayar penaltinya saja, tidak disertai dengan bunga sampai lunas. Ada yang seperti itu. Mudah-mudahan bank yang Bapak pinjam termasuk yang kategori hanya cukup memberi penalti 2 bulan saja, seperti itu. Biasanya ada yang seperti itu, tidak harus dibayar semua sampai dengan jatuh tempo, ada yang seperti itu. Begitu Pak Amir, mudah-mudahan pertanyaan Bapak sudah saya jawab, mudah-mudahan cukup memuaskan. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan Bapak, Allah lancarkan rezeki Bapak sehingga Bapak segera bisa melunasi pinjamannya. Selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.